Halo, eh, kita jumpa lagi. Saat ini saya ingin memberikan eh, penjelasan atau materi tentang kajian pengaruh iklim dan lingkungan yang sekilas, yang sebelumnya sudah saya bahas dalam video sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini sebenarnya fokusnya lebih pada sub materi kajian tentang penghawaan buatan ya. Nah, tentang penghawaan buatan ini ada beberapa perhatian yang harus kita cermati agar supaya perancangan itu tidak terlalu banyak meleset dari kondisi idealnya. Jadi materi hari ini atau materi kali ini akan banyak membahas tentang pertimbangan-pertimbangan tentang penghawaan buatan. Sedangkan kajian pengaruh iklim itu sebagai pembukaan saja. Kita sebelumnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah kajian pengaruh iklim dan lingkungan itu menjadi sebuah faktor yang penting untuk diperhatikan ya terhadap proses penghawaan buatan ya, karena bagaimanapun usaha-usaha secara pasif ya, perancangan secara pasif itu harus dilakukan terlebih dahulu ya, sebelum kita membuat penghawaan itu secara aktif ya, atau membuat artificial. Jadi ketika kita membahas penghawaan secara artificial, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan proses yang secara pasif kita lakukan. Nah, untuk aspek-aspek yang pengaruhi bangunan dari lingkungan itu sebenarnya kemarin sudah yang di video sebelumnya ini saya review sedikit. Ada beberapa faktor yang pengaruhi aspek iklim ya, aspek iklim yang pengaruhi pada video sebelumnya, yaitu sinar matahari atau yang umumnya saya sebutkan sebagai direct solar ya, sinar matahari atau langsung ya, sinar matahari yang langsung masuk ke bangunan ya. Di sana karena faktornya di dalam spektrum sinar matahari itu cukup banyak jenis panjang gelombangnya yang bermacam-macam efeknya. Yang perlu kita hindari adalah yang mengakibatkan panas ya. Kemudian juga letak pada khatulistiwa ya, posisi terhadap sinar matahari, orientasi karena mempengaruhi orientasi. Kemudian ada hujan itu karena di daerah tropis cukup besar debitnya, maka itu harus diperhatikan untuk daerah tropis ya. Mungkin di daerah-daerah yang lain tidak terlalu banyak mendapat perhatian karena cukup sedikit hujan, tapi kalau di daerah tropis lembab itu debit air hujannya cukup besar, cukup tinggi. Kemudian faktor temperatur dan kelembapan, karena ini adalah faktor utama yang mengakibatkan proses kenyamanan itu harus banyak dikontrol. Kemudian angin, pada daerah-daerah tertentu ada angin-angin yang sudah terdefinisi dengan pasti siklusnya. Jadi karena sebenarnya angin itu kan tidak faktor yang tidak mudah diprediksi ya. Angin itu kan udara yang bergerak, jadi pergerakannya itu yang tidak bisa
diprediksi secara jelas karena faktor variabelnya sangat dinamis. Tapi di daerah-daerah tertentu mungkin ada siklus yang tetap, ya, siklus alam yang tetap seperti daerah pantai, pesisir itu, kemudian daerah pegunungan atau di daerah-daerah tertentu yang mempunyai siklus yang pasti. Nah, ini daerah kemarin sudah sempat di video sebelumnya juga saya sudah bahas tentang pengaruhnya orientasi ini pada daerah-daerah ini, ya, daerah dingin, daerah temperatur sedang, panas kering, dan panas lembab. Kemudian faktor utama pada waktu kita mendesain dengan iklim, dengan dasar iklim, ya, faktor-faktornya ini, yang terutama untuk daerah tropis, ya, daerah tropis ini faktor-faktornya cukup kompleks, ya, di antara daerah-daerah tersebut yang cukup kompleks adalah daerah-daerah tropis lembab seperti kita ini. Ada angin, keterlindungan, ruang luar, ya. Keterlindungan itu pernaungan, ya. Dan pemanasan ini yang saya merah ini jadi isu yang sangat mungkin mengganggu, ya, pada kategori tertentu. Dan di daerah tropis ini memang menjadi bahasan yang cukup banyak untuk dipertimbangkan. Penerangan di daerah tropis, ya, kira-kira, ya, kita tidak terlalu banyak, cuman justru terlalu banyak mungkin, ya. Nah, pendinginan ini adalah usaha yang harus dilakukan untuk mengatasi pemanasan ini. Kemudian ventilasi terhadap angin. Nah, ini faktor design by climate itu, faktor-faktor ini yang harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Jadi ketika kita membayangkan ada sebuah bangunan ini, faktor-faktor ini bisa menjadi checklist ketika kita merancang. Berikutnya kita masuk ke materi yang kajian yang berpengaruh pada penghawaan buatan, ya, yang faktor-faktor intinya, ya, pengendalian temperatur dan kelembapan udara. Jadi ketika kita merencanakan untuk merancang sebuah bangunan ini, yang kita ibaratkan dengan gambar sebuah rumah ini, di posisi yang biru ini kita harapkan terjadi proses pendinginan yang sesuai dengan kebutuhan atau dengan aktivitas yang dibutuhkan, ya. Beberapa aktivitas atau semua atau cenderung semua, ya, semua lingkungan binaan yang ada aktivitasnya manusia membutuhkan sebuah kondisi temperatur dan kelembapan yang cukup nyaman untuk digunakan beraktivitas. Nah, usaha-usaha tersebut harus dilakukan dengan cara yang masif, yang melingkupi beberapa aspek yang bisa kita perhatikan di sini di gambar ini. Jadi yang saya gambari merah ini, yang saya notifikasi merah ini, arsir merah ini adalah bagian dari rumah atau bangunan tersebut yang menjadi heat bank, ya. Jadi pengumpul panas di sini nih. Ya, ruang atap untuk daerah tropis itu berfungsi sebagai pengumpul panas. Di sana terjadi peningkatan temperatur yang cukup besar karena berhadapan dengan sinar matahari langsung yang dikonduksikan melalui material atap ini. Nah,
supaya ini di daerah tropis ini memang sangat dibutuhkan ya untuk ruang-ruang seperti ini. Ya sebenarnya tidak di daerah tropis saja sebenarnya ya, daerah tempat lain juga karena kebutuhan ruang atap nih yang miring ini juga bukan hanya masalah panas itu, tapi juga masalah bagian-bagian benda yang jatuh di bagian atas itu bisa turun seperti salju, air dan kotoran-kotoran lainnya. Ya, jadi tapi yang jelas bahwa saya notifikasi untuk daerah tropis dan daerah lainnya sebenarnya atap ini menyumbang panas ya. Sedangkan untuk daerah tropis panas sudah tidak banyak dibutuhkan ya, tidak banyak dibutuhkan. Justru yang dibutuhkan adalah kondisi yang lebih dingin untuk menyeimbangkan kondisi termal yang ada di dalam bangunan. Nah, banyak usaha-usaha seperti ini pada waktu pagi hari, umpamanya kita bisa masukkan sinar matahari itu masih cukup baik ya untuk pagi hari ya. Pagi hari setelah siang biasanya sampai condong sampai jam 10 itu di atasnya sudah, saya kira sudah tidak dibutuhkan untuk daerah tropis ya, untuk daerah tropis. Nah, keterlindungan pernaungan dengan menggunakan sosoran, shading device, dan juga berupa vegetasi yang memproteksi terhadap sinar matahari langsung untuk daerah tropis ya. Ini untuk daerah tropis itu juga dibutuhkan. Nah, aliran angin ini, vegetasi ini juga dibutuhkan ketika ada aliran angin yang masuk ke dalam bangunan, karena dia akan membawa oksigen dan aliran udara yang dingin masuk. Jadi kalau Anda mau masukkan udara dari luar, harus dikontrol dulu apakah angin tersebut menyumbangkan panas atau justru malah bisa mendinginkan. Nah, jadi kalau justru menyumbangkan panas ya berarti harus dihindari, harus ada treatment dulu yang bisa dilakukan untuk memasukkan udara itu tersebut. Salah satunya ya dengan vegetasi ini. Kemudian insulasi pada material bangunan, yaitu kualitas insulasi atap dan lain-lainnya, dan konstruksi lainnya itu juga harus bisa menyumbangkan proses pendinginan di bagian ruang dalam ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang sebelumnya ini, saya kembali ke sini, ini pengendalian temperatur ini masalah yang paling besar di daerah tropis adalah temperatur dan kelembapan udara ya. Khususnya tropis lembab ya, tropis lembab, karena ada yang tropis kering. Nah, tropis lembab ini karena kelembapan itu juga sangat tinggi, biasanya juga tidak nyaman. Makanya AC atau penghawaan buatan itu dibutuhkan bukan hanya untuk mengendalikan temperatur, tapi juga untuk mengendalikan kelembapan ya. Jadi jangan salah bahwa AC hanya untuk mengendalikan temperatur, tapi juga untuk mengendalikan kelembapan. Jadi kalau Anda di dalam ruang AC itu kan keringat dan permukaan yang basah itu cepat kering ya, karena kelembapannya diatur di sana ya. Kelembapannya dipengaruhi oleh artificial ini mesin AC ini. Kelembapan yang cukup tinggi di daerah tropis lembab seperti kita itu menjadi masalah ketika penguapan ini tidak bisa secara langsung ya, keringat itu jadi menjadi tidak enak ya kalau terlalu keringat ini tidak bisa langsung kering ya. Tapi ketika
sudah kondisi panas kemudian lembab, itu jadi tambah tidak enak. Itu makanya banyak orang menggunakan AC. Jadi sebenarnya sih wajar ya, dan itu memang sepertinya menjadi wajib kayaknya menggunakan AC itu ketika kelembapan tinggi dan panas. Ketika yang dibutuhkan itu kondisi yang stabil dan tidak berubah-ubah, nah itu juga butuh AC ya, seperti perkantoran dan lain-lainnya itu enggak boleh berubah-ubah ya. Kalau berubah-ubah kan biasanya mempengaruhi mood untuk bekerja dan ya, mengaruhi suasana atau keinginan untuk bekerja itu tadi ya, kecuali kalau memang kondisinya tidak untuk memfokuskan pada satu pekerjaan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya leisure atau berwisata atau yang bersenang-senang lainnya seperti di udara luar, itu tidak masalah meskipun berubah-ubah ya, karena tidak membutuhkan sebuah konsentrasi pada waktu yang lama. Nah, tapi kalau bekerja dan sesuatu yang butuh konsentrasi pada waktu yang lama, nah itu memang dibutuhkan pendinginan yang artifisial itu yang membantu ya. Nah ini saya lanjutkan, itu tadi saya jelaskan sebelumnya tentang pengaruh temperatur dan kelembapan itu kenapa kok penting untuk dilakukan kontrol ya, dilakukan kontrol dan faktor-faktor apa saja yang pengaruhnya seperti yang diilustrasikan dalam gambar itu. Sekarang kita masuk pada rancangan dasar sistem pendinginan itu, faktornya apa ya yang perlu diperhatikan dalam rancangan dasar. Yang dimaksud rancangan dasar sistem pendinginan itu berarti sistem pendinginan buatan maksudnya ya. Jadi kenapa kira-kira faktornya rancangan dasarnya itu apa? Istilahnya begini, pemahaman dasarnya ketika kita mau membuat sistem pendinginan buatan itu apa? Satu, tentang sumber beban pendinginan ya. Sumber beban pendinginan ini harus diperhatikan bahwa sumber beban pendinginan itu ada berarti kan yang menyebabkan panas ya, sumber beban pendinginan. Jadi AC itu kan untuk mendinginkan sebuah ruangan. Nah, satu ruangan itu sumber bebannya apa saja. Nah, sumber bebannya tentunya yang memberikan sumbangan panas pada ruangan tersebut kan ya. Jadi kalau yang memberikan sumbangan panas pada ruangan tersebut ya, ada yang dari manusia. Jumlahnya manusia itu sangat berpengaruh nanti. Jadi sebuah ruangan yang banyak manusianya yang tentu temperaturnya jauh lebih tinggi. Kemudian mesin-mesin yang ada di sana ya, termasuk biasanya kalau di kantor juga ada mesin komputer, proyektor, kemudian fotokopi dan lain-lainnya ya. Itu juga menyumbangkan panas. Semua mesin, terutama yang induksi, itu biasanya menghasilkan panas ya. Kemudian juga jenis aktivitas ya, jenis aktivitas ini juga mengaruhi panas ruangan tersebut ya. Sumber-sumber pendinginan ini pokoknya seluruh kegiatan atau benda atau aktivitas yang menghasilkan panas itu menjadi sumber pendinginan. Jadi ketika kita merancang AC, kita harus tahu sumber pendinginannya apa saja ya. Kita hitung, kita prediksi, kita kalkulasi jumlahnya berapa. Nah, dari beban itu nanti kita bisa menentukan. Kemudian aspek perancangannya ya, aspek perancangannya, fungsi, prinsip kerja, dan faktor penentu yang lainnya. Jadi
ini sebenarnya berkaitan dengan sumber beban tadi ya. Jadi aspek perancangannya itu maksudnya ketika kita merancang ruang itu ruangan itu digunakan untuk apa, untuk fungsi apa ya. Fungsi kantor beda dengan fungsi rumah tinggal, kemudian juga fungsi untuk tempat berolahraga gym itu gymnasium, kemudian juga mungkin galeri atau museum atau rumah sakit ya, per ruangnya itu ya, ini fungsinya dan cara bekerjanya ruang itu jam berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa itu mempengaruhi juga rancangan pendinginan nantinya ya. Jadi menjadi beban pendinginan itu yang akan kita lakukan, kita rancang pendinginannya ya, mesin pendinginnya. Kemudian pertimbangan desain yang lainnya ya mungkin dari aspek perancangan itu dikembangkan, ada pertimbangan desain yang lainnya yang spesifik yang dipesan oleh yang dipesan oleh owner atau yang dipesan oleh pemilik bangunan tersebut atau pemilik ruangan tersebut. Ya ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi tambahan atau yang menambahi atau memperkaya aspek perancangan yang sebelumnya dibahas tadi. Kemudian pertimbangan pelaku penghuni. Nah ini jadi masalah ini sebenarnya ya. Setelah sudah selesai ya, setelah sudah selesai itu biasanya perancangan bangunan itu juga sangat dipengaruhi pada proses pelaksanaannya ya, ada proses pelaksanaan. Karena proses pelaksanaan penggunaan bangunan itu nanti bisa jadi masalah ketika orang-orangnya, perilaku penghuninya itu tidak peduli terhadap proses proses yang menyumbangkan panas atau proses cara bekerjanya proses pendinginan tersebut atau alat pendinginan tersebut. Jadi contohnya ketika tidak dipakai mesinnya tetap dinyalakan terus-menerus ya. Nah ini jadi masalah juga ya. Jadi kemudian pengetahuan tentang operasional peralatan ya, ketika peralatan itu temperaturnya sebenarnya tidak butuh dingin sekali, tapi kita setting temperatur alat pendingin itu pada kondisi yang maksimal dinginnya ya. Ini sebenarnya kan tidak dibutuhkan ya, cukup disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhannya kalau berapa derajat ya itu sudah berapa derajat yang disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah ini pertimbangan perilaku yang penghuni seperti ini harus bisa dikendalikan ya. Harus ada edukasi yang benar terhadap perilaku penghuni ini. Jadi faktornya juga bukan hanya pada waktu proses perancangan, tapi juga pada setelah dioperasionalkan. Nah sumber beban pendinginan itu tadi yang saya sebutkan tadi, ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Ini saya sebutkan lebih lanjut. Jadi heat gain-nya itu ini ya, heat gain-nya. Nah, ini ada heat gain, ini berarti penyumbang panas ya, penyumbang panasnya di ruangan tersebut. Sedangkan yang eksternal heat gain ada radiasi matahari. Radiasi matahari ini wujudnya yang masuk dalam ruangan bisa macam-macam, bisa melalui tiga konsep itu, ada radiasi, konduksi dan konveksi. Nah ini harus diatur ya. Radiasi berarti masuk jendela langsung ya, jadi tanpa penghalang atau yang transparan. Konduksi berarti melalui dinding, plafon, itu juga menyumbangkan panas meskipun tidak sebesar radiasi. Radiasi kok bisa menimbulkan panas di dalam?
Ya karena radiasi itu akan memanaskan benda yang diterima, yang menerima radiasi tersebut. Kalau lantai di dalam bangunan itu menerima radiasi langsung, berarti lantai itu akan menjadi panas. Ya, panas ini yang akan menyumbangkan peningkatan temperatur nantinya. Nah, sama dengan benda-benda yang lainnya ya. Nah, bukan hanya lantai, mungkin ada benda-benda yang kena radiasi panas, radiasi matahari langsung, sinar matahari direct solar itu. Yang internal heat gain tadi sudah saya bilang, metabolic heat itu berarti aktivitas metabolisme dari penghuni. Ya, di sana orang olahraga sama office ya itu berbeda nanti untuk menghasilkan panasnya. Kemudian artificial lighting itu berarti lampu yang ada di ruangan kita ya, lampu yang ada di ruangan kita itu yang artificial maksudnya ya, yang buatan berarti lampu itu ya, itu juga menyumbangkan panas. Makanya sekarang berkembang penggunaan teknologi LED. Nah, LED ini panasnya minimal sekali ya, menggantikan bohlam yang dulu menggunakan pijar ya, karena pijar itu menghasilkan panas. Ya, pijar itu karena prinsip kerjanya adalah memanaskan elemen, logam, ya, memanaskan elemen logam, dan elemen logam itu memancarkan spektrum radiasi sinar. Jadi ada di sana spektrumnya ada panasnya ya. Jadi ada radiasi panasnya karena logam ini mengeluarkan kalor. Sedangkan kalau LED murni hanya menyumbangkan cahaya saja. Jadi karena bekerjanya tidak berdasarkan pijar ya. Tidak pemanasan elemen itu tadi. Kemudian electrical equipment itu ya seperti tadi yang saya bilang, komputer, ada proyektor, ada mesin fotokopi atau mesin-mesin yang berbau induksi lainnya ya. Kemudian aktivitas cooking, baking dan lain-lainnya ya. Bedanya dengan metabolic heat itu maksudnya ada yang metabolisme orang gemuk dan kurus itu berbeda ya. Nanti orang yang metabolisnya ada yang beberapa penghuni itu yang metabolisme tinggi, jadi metabolisme tubuhnya tinggi sehingga menghasilkan panas yang lebih tinggi ya. Kemudian jumlahnya nanti juga metabolic heatnya ini dipengaruhi. Nah, aspek perancangan AC-nya yaitu tadi kan di sini aspek perancangannya ya. Yang kedua pembahasan sumber beban, kemudian sumber beban, kemudian aspek perancangannya. Aspek perancangannya apa sih sebenarnya? Aspek perancangan AC itu hanya ada ini saja ya. Jadi penghangatan, pengaturan kelembapan dan kualitas udara, kemudian ada pendinginan dan pengurangan kelembapan pada pengkondisian udara, dan ada refrigerasi industri, pengawetan makanan. Jadi ada penghangatan ini ada di daerah dingin ya, biasanya digunakan untuk daerah dingin ya, aspek-aspek penghangatan. Untuk pendinginan itu daerah panas ya, daerah tropis ya, satunya lagi untuk industri ya. Jadi jangan salah bahwa air conditioning itu juga ada untuk industri, untuk daerah dingin, untuk daerah panas ya. Nah, fungsi secara umum air conditioning itu adalah membuang kelebihan kalor dari dalam ruangan keluar ruangan agar jumlah kalor tidak berlebihan untuk mencapai keseimbangan termal dan kenyamanan termal ya, ini sudah jelas ya. Kemudian menciptakan ruang yang nyaman, termal, bau, kesehatan, dan mengontrol temperatur, kelembapan, pergerakan, dan kebersihan kualitas udara. Jadi kalau orang menggunakan AC tidak hanya melulu untuk
temperatur yang pertama ini untuk menyeimbangkan keseimbangan termal dan kenyamanan, tapi juga menciptakan ruang yang nyaman ya, dari bau, kesehatan. Kalau dari luar biasanya gangguannya kan banyak ya, banyak, ada bau, ada macam-macam ya, ada yang udara tidak bersih, dan juga pergerakan yang tidak bisa dikontrol dengan anginnya. Nah, kalau dengan menggunakan air conditioning ini semua stabil, jadi suasana di dalam jauh lebih tenang, lebih nyaman, karena biasanya juga ruangannya lebih tertutup ya, lebih tertutup dari sisi gangguan dari luar, Pak. Itu diminimalisir, dan efeknya juga kan lebih dari sisi akustik, biasanya dia akan lebih tenang ya, karena biasanya tertutup dan terhindar dari suara-suara yang lebih. Nah, ini fungsi air conditioning harus Anda perhatikan, tidak melulu untuk menurunkan thermal ya, atau temperatur. Prinsip perancangan air conditioning harus berusaha sepenuhnya mengolah seluruh potensi arsitektural bangunan agar tercapai kualitas udara dalam ruang sebaik-baiknya dengan energi AC serendah-rendahnya. Nah, ini jadi masalah nanti menggunakan AC itu untuk kenyamanan, tapi harus juga mengkonsumsi energi yang serendah-rendahnya. Tentunya yang ini tadi ini harus diperhatikan, yang sumber beban ini faktor-faktornya, supaya AC itu tidak terlalu banyak memakan energi, karena semakin usahanya tinggi AC itu untuk menurunkan temperatur, maka energi yang digunakan semakin besar nih ya, semakin besar. Jadi saudara harus cari cara supaya dari sisi penggunaan itu tidak terlalu makan banyak energi. Nah, faktor penentu kenyamanan thermal itu ya ini tadi sudah saya sebutkan di ini tadi ya. Ini juga ini berhubungan dengan itu ya, faktor kenyamanan thermal tuh. Jadi involve both physical and psychological factor. Jadi akan menyumbang kenyamanan pada dua faktor ini ya, with balance of human body, sensation of thermal body, secondary factor age, sex. Ini tadi metabolis tadi ya, metabolic heat tadi. Metabolic heat itu kalau diperinci lagi ya ini. Kemudian determines indoor design condition. Jadi harus menentukan indoor design condition. Jadi di dalam ruangan itu Anda harus rancang dengan seksama, dengan baik kondisi ruang dalamnya, supaya umpamanya AC itu tidak terlalu banyak bocor keluar ya. Nah, kemudian juga tidak terlalu banyak material-material yang menghasilkan panas. Nah, penggunaan berpengaruh pada penggunaan energi ya, penggunaan energi. Nah, faktor-faktor ini manusia, kemudian desain di dalamnya, kemudian spesifikasi AC-nya itu akan menentukan ya kondisi kenyamanan thermal tersebut. Nah, pertimbangan desain sebagai langkah penghematan energi desain. Nah, ini apa saja sebenarnya kalau yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain ya. Nah, satu tentang orientasi bangunan utara selatan atau dengan
penyelesaian khusus untuk orientasi barat timur. Ini bisa jadi checklist. Jadi kalau Anda mau mengecek, buat aja tabelnya apakah sudah itu dipenuhi ya, atau dibuat analisisnya masing-masing ya, sebagai langkah penghematan perhitungan AC. Jadi ini dilakukan dulu sebelum menghitung AC-nya. Kemudian menata denah, melokalisir panas dan kelembapan, kelompok ruang sumber panas, bau, dan ini. Jadi pada waktu Anda menzoning itu daerah-daerah atau ruangan-ruangan yang tidak membutuhkan pendinginan lebih, itu posisikan mendekati sumber orientasi sumber panas ya, dilokalisir di sana. Nah, daerah-daerah atau ruangan-ruangan yang membutuhkan pendinginan itu Anda lokalisir sendiri, menjauhkan dari direct solar atau sumber panas. Nah, sumber panasnya itu kan direct solar ya. Nah, jadi pinggir-pinggir itu biasanya kalau di hotel itu bagian perimeter luar itu adalah yang sumber panas yang paling dekat ya. Jadi di sana meskipun itu mendapatkan view yang terbaik, tapi sebenarnya dia ada dekat dengan sumber panas. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, biasanya perancangan untuk bangunan-bangunan tersebut ya harus melakukan mixing antara teknologi untuk menghambat panas itu dan ruangan itu berada di pinggir, karena ruangan yang dengan view yang bagus itu biasanya juga ada nilai komersialnya. Nah, makanya harus diusahakan ada teknologi untuk mengurangi panasnya di sana ya. Tapi pada prinsipnya bahwa lokasi yang jauh dari sumber panas itu sebenarnya yang jauh lebih dingin. Kemudian skala prioritas ruang yang akan di AC. Jadi tidak semua ruang di AC ya. Ya, tidak semua di AC. Jadi ruangan-ruangan yang butuh di AC saja yang akan dibuat untuk dipasang AC mesinnya ya. Dan hal ini, semua langkah ini untuk menghemat energi AC ya, karena AC itu menyedot energi yang cukup besar nantinya, karena di sana ada kompresor ya, ada banyak ada banyak proses induksi dinamo itu yang menghasilkan panas dan energi, butuh energi ya. Memakai bahan bangunan yang dapat menahan laju panas ya. Jadi transmittance-nya rendah atau bersifat isolator ya, dan reflektannya tinggi. Reflektan berarti memantulkan, jadi mengeluarkan, direflektan kan, reflecting kan ya. Jadi dari sisi material, karena kita berhubungan dengan proses perancangan bangunan ya, material bangunannya yang harus dikendalikan ya, kendalikan supaya tadi ada indoor perancangan ruangan tadi ya, itu tadi yang saya maksud bahwa material-materialnya juga harus mempunyai transmittan rendah. Jadi kalau ada jatuh ke permukaan perimeter ruangan tersebut, maka panasnya tidak dimasukkan ke dalam ruangan. Mencegah aliran udara ini di daerah tropis ya konteksnya ya. Saya bicara di daerah tropis karena penyelesaiannya untuk daerah dingin berbeda, justru mungkin kebalikan ya. Untuk mencegah aliran udara yang tidak diinginkan ke dalam bangunan. Nah ini konveksi, ini ada proses konveksi yang harus kita pertimbangkan. Jadi masuknya dari mana Pak? Kan biasanya sudah ditutupi jendela. Aliran udara itu karena dia fluida, maka dia bisa mencapai ruang-ruang sempit yang bisa dimasuki ya. Jadi ruang-ruang sempit, jadi sela-sela jendela, kemudian kalau nako itu pasti ada
ISL-nya ya, ada jaraknya itu. Kemudian juga pintu itu kan mesti enggak rapat bener juga ya kadang-kadang, jadi pasti ada ISL-nya, ada sela-selanya, yang jadi sela-sela itu yang bisa dimasuki udara ya. Jadi kalau semakin kedap semakin bagus, cuman resikonya berarti aliran udara bersihnya harus diatur di sana, dikontrol. Makanya biasanya kalau ruang itu memang benar-benar kedap, di sana pasti ada exhauster atau yang mensirkulasi udara itu, yang menyedot udara keluar. Ya, menyedot udara keluar biar udaranya berganti. Ya. Atau sekali treatmentnya sekali waktu jendela atau bukaan itu diakses atau diberi kesempatan untuk memasukkan udara segar. Kemudian menyejukkan udara pada zona hunian saja. Harus diperhatikan luas ruangan dan tinggi langit-langit. Ya, ini maksudnya zona hunian itu yang dipakai ya. Zona-zona yang dipakai. Kalau zona-zona yang tidak dipakai, gudang dan lain-lainnya, kalau memang tidak diperlukan untuk maintenance barangnya, tidak masalah ya, tidak perlu dipakai AC ya. Ya. Ruang-ruang yang atau shaft dan lain-lain, nanti jangan sampai ruang-ruang yang dikasih AC semua ya. Enggak. Menghindari hambatan penyebaran udara sejuk. Nah ini berarti udara sejuk maksudnya udara segar ya, menghindari hambatan. Jadi sekali waktu harus dimasukkan udara sejuk atau udara segar itu yang banyak oksigennya ya, yang banyak oksigennya. Memilih AC yang hemat energi, ya, ini pasti. Ini dari sisi mesinnya ya. Ventilasi dalam ruang AC juga penting untuk mempertahankan kesegaran udara. Ya, ventilasi tadi, termasuk exhauster dan jendela. Jadi ruangan itu meskipun menggunakan penghawaan buatan jangan ditutup penuh. Jadi harus ada bukaan yang sewaktu-waktu secara tentatif itu diakses ya, dibuka. Untuk memasukkan udara segar yang baru ya, karena sifatnya AC itu kan hanya memutar udara di dalam untuk didinginkan, kemudian dikeluarkan lagi didinginkan ya. Secara prinsip sebenarnya kan publikasinya sama yang di dalam ruangan tersebut. Kalau sama, lama-lama karena kita hirup dan kita mengeluarkan karbon dioksida ya, berarti kan ruangan tersebut juga penuh dengan karbon dioksida. Kalau tidak kita keluarkan di exhaust, kemudian kita masukkan udara segar, itu kan juga akan bikin ngantuk akhirnya nanti karena O2-nya kurang. Karpet dapat digunakan untuk ruang ber-AC ya karpet. Ya, untuk karpet ini digunakan untuk ruang ber-AC ini, maksudnya biar permukaan di atasnya juga hangat dan lebih nyaman ya, lebih nyaman dan tidak berhamburan. Umpamanya ada kotoran-kotoran itu bisa ditahan di karpet. Nah, tentunya karpet ini harus dibersihkan ya secara rutin. Nah, ini yang sering kelupaan ya, faktor terakhir ini pertimbangan perilaku penghuni atau aklimatisasi. Ini yang banyak tidak diperhatikan ya. Tadi kalau merancang mungkin usahanya dari si arsitek atau perancang bangunannya. Kalau yang ini susah dikontrol nih, karena ini berkaitan dengan cara penggunaan atau cara penggunaan. Kalau sudah beroperasional itu kan macam-macam orang yang menggunakan ya, macam-macam orang yang menggunakan. Banyak sekali orang tipenya dan tidak semua orang paham, yang penghuni itu paham tentang cara kerja dan petunjuk kerja penghawaan buatan ini ya. Untuk
mempertimbangkan perilaku penghuni ini atau disebut aklimatisasi ini untuk penghematan energi ya tentunya. Ini ada faktor-faktor yang lain ya. Memakai lampu yang tidak mengeluarkan banyak panas. Ya, jadi lampu-lampu yang pijar itu mungkin apalagi dengan watt yang besar itu sudah harus dihindari karena sekarang sudah ada teknologi LED itu. Ya, dengan LED itu murni atau lebih banyak menghasilkan cahayanya ya. Ya mungkin ada panas, cuman dia sangat minim sekali ya, minim sekali dan lebih banyak 90% lebih itu dirupakan dalam bentuk cahaya. Maka meskipun LED itu kita pegang dalam waktu yang lama ya enggak terlalu panas, enggak kayak kita lampu pijar itu kalau Anda pegang beberapa menit aja udah panas, nanti tangan Anda bisa melepuh. Memakai peralatan yang mengeluarkan panas sedikit ya tentunya dengan watt yang lebih sedikit biasanya panasnya lebih sedikit karena yaitu tadi energi yang dipakai sedikit. Semakin besar energi biasanya makin besar ya panasnya. Memperlakukan khusus peralatan yang terus-menerus bekerja menghasilkan panas ya, memperlakukan khusus untuk peralatan yang terus-menerus bekerja ya, tentunya seperti komputer umpamanya yang 24 jam terus-menerus bekerja itu ya, di sana tentunya kita harus memperlakukan khusus peralatan-peralatan tersebut karena bagaimanapun dengan temperatur yang tidak sesuai peralatan juga akan rusak dan malah tidak produktif nantinya ya. Jadi ini sisi lain untuk penghematan itu. Dan kalau memang bisa dalam kondisi sleep atau hibernate, peralatan itu bisa disetting seperti itu ya kita bisa men-setting seperti itu biar tidak terlalu banyak menghasilkan panas dan tentunya akan lebih awet. Meletakkan AC pada tempat yang sesuai. Nah ini nanti berhubungan dengan proses perancangan yang mungkin menjadi tugas saudara. Jadi meletakkan AC pada tempat yang sesuai. Meletakkan AC yang sesuai itu berarti nanti sebarannya bisa merata ya. Mungkin untuk ruang-ruang yang kecil, untuk ruang-ruang tidur 3x4 itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau AC itu ditempatkan pada ruang yang besar dan konfigurasinya tidak tidak merata ya, ada yang kecil ada yang besar jadi satu, itu mungkin harus diatur penempatannya ya, karena penempatan AC ini berhubungan dengan sebaran dorongan dari kipasnya. Memakai AC sesuai kebutuhan ya, ini kalau memang waktu bekerjanya itu 8 jam pagi sampai sore ya itu saja, tidak usah dinyalakan terus-menerus ya, kecuali memang ada kebutuhan tertentu ya, kebutuhan tertentu terhadap persyaratan peralatan ya. Kalau memang peralatan itu membutuhkan tertentu ya memang harus disendirikan ya, jadi supaya tidak bebannya tidak terlalu besar. Memakai pakaian ringan ya, pakaian ringan itu maksudnya tidak terlalu tebal ya, karena ini prosesnya butuhnya untuk mendinginkan ini, karena yang kita bahas daerah tropis ya. Jadi ya pakaian yang ringan, yang light, jadi jangan tebal-tebal. Kalau tebal-tebal akhirnya akan sumuk ya, sumuk akhirnya justru malah menurunkan temperatur AC sehingga energinya jadi besar. Nah itu kejadian umum biasanya ya, kalau kita di hotel atau tidur di tempat tidur, kita nyetel temperatur sampai rendah, nah terus kita pakai selimut. Nah itu sebenarnya kan tidak perlu ya, kan pakai selimutnya yang tebal, nah, akhirnya tidak merasa dingin, akhirnya diturunkan lagi temperaturnya. Nah ini sebenarnya ya perilaku yang kurang bijak ya. Jadi ya pakai selimut secukupnya saja
ya, yang tidak terlalu tebal sehingga temperatur tidak terlalu disetel dingin sekali AC-nya. Jadi sesuai kebutuhan lah ya. Memakai pakaian ringan, memilih mesin yang hemat energi, ini dari sisi mesinnya ya, tidak merokok di dalam ruang AC, itu akan mengakibatkan AC ada penebalan permukaan kotoran pada kisi-kisi AC, evapnya ya, evaporator. Nah ini akan, kalau kisi-kisi AC ini kotor ya, karena rokok itu kan partikulit ya, partikel ya, jadi asapnya itu kan ada partikelnya, makanya kelihatan asap itu. Nah itu kalau nempel di sana ya lama-lama ya itu jadi lumut, itu jadi kotor, AC-nya jadi ngesetnya harus dingin sekali karena dia tertutup itu tadi ya. Kalau enggak dingin sekali, enggak merasa, proses pendinginannya enggak maksimal. Nah ini merusak kondisi AC sebenarnya ya. Makanya biasanya kalau di AC dilarang rokok. Selain itu juga akan merugikan udara yang ada di dalam ya, kotor ya kan, yang tidak merokok juga terpengaruh akhirnya, karena ya. Nah kalau Anda satu ruangan dalam orang yang merokok, itu pasti nanti badan itu juga bau rokok semua dan menghirup itu ya, karena AC itu kan tertutup biasanya. Selalu membersihkan filter udara. Nah ini filter udara ini yang di AC maksudnya ya, yang di AC. Di AC itu ada komponen filter udaranya yang bisa Anda bersihkan sendiri sebenarnya ya. Nah, tapi biasanya kita juga sekalian membersihkannya pada waktu memanggil orang yang membersihkan AC itu biasanya. Memakai kipas angin dengan kecepatan rendah untuk meratakan suhu dingin. Maksudnya kipas angin itu kipas anginnya yang ada di AC ya. Fan-nya AC itu kecepatan rendah untuk meratakan suhu dingin. Ya, biar enggak kalau kecepatannya tinggi itu memang cepat ya, lebih cepat, cuman dia sebenarnya enggak terlalu merata malah dia. Tapi kalau yang biasa itu nanti berjalannya pelan ya, karena percuma juga ya, yang kecepatan tinggi sembur itu cuman di depannya AC itu ya, depannya AC itu. Tapi sebenarnya ya untuk masalah meratakan ini sangat relatif ya, meskipun kita pakai kecepatan tinggi juga tidak masalah sebenarnya, karena teknologi AC sekarang ini tidak hanya pada satu titik, dia sudah ada pengarahnya ya, sudah ada pengarahnya, jadi dan itu bisa dinamik bergerak ini. Jadi untuk meskipun kecepatan tinggi, dia bisa kecepatan apapun dia bisa menyesuaikan untuk menyebarkan. Jadi sebarannya, makanya perlu ditempatkan posisi dari AC itu untuk bisa mengatur lebih. Nah kecepatan rendah ini fungsinya kan untuk menghemat energi sebenarnya ya, untuk menghemat energi. Konteksnya untuk menghemat energi. Jadi kipas angin dengan kecepatan rendah. Jadi jangan tinggi-tinggi, karena semakin tinggi ya motornya kan bergerak semakin ya, pasti semakin besar energi yang dibutuhkan. Jadi itu tadi ya, yang kira-kira faktor apa saja yang berpengaruh kajiannya ya tentang iklim dan penghawaan buatan ya. Materi ini mungkin sangat simpel dan dasar sekali, cuman dari sini Anda bisa berpikir untuk lebih jauh, untuk mengembangkan dari penjelasan saya tadi tentang kajian pertimbangan penghawaan buatan itu untuk mengerjakan sebuah
tugas perancangan atau merencanakan penghawaan buatan. Nah, semoga nanti kita bisa lebih bisa membuat detail proses penghawaan buatan. Nanti saya doakan saja bisa membuat video lebih lanjut tentang proses merencanakan penghawaan buatan ini secara teoretik dihitung ini seperti apa. Biar sekali lagi bahwa ini pendekatan ya, pendekatan ini teori itu perlu ya, teori itu penting untuk pendekatan secara pragmatis nanti. Jadi supaya praktisnya ada panduannya ya, ada panduannya untuk mendekati kondisi ideal, karena tidak bisa 100% memang sebuah usaha itu menyelesaikan. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan dengan topik ini. Kita jumpa lagi dengan topik selanjutnya yang lebih menarik. See you.